Halo, selamat datang di Dr. Hendra Channel. Alright, periklanan. Salam periklanan. Hari ini saya periklanan dua ya. Kita melanjutkan yang kemarin. Baik, kita mulai dengan apa sih fungsi dasar dari periklanan? Iya, fungsi dasar periklanan ternyata yang pertama adalah membangun kesadaran, awareness dari produk maupun nama merek tersebut. Yang kedua adalah membangun citra merek ya, sehingga pelanggan mulai lekat ya nama-nama brand Anda di benak pelanggan atau audience. Juga bisa provide product and brand information, memberikan informasi akan produk maupun informasi akan brand. Ya. Persuades people, membujuk rayu orang-orang supaya mereka tiba-tiba dari wants jadi need ya, dari mengubah mereka dari keinginan jadi kebutuhan. Ya. Lalu provides incentive to take action, memberikan mereka sebuah rangsangan ya supaya mereka mengambil tindakan, yaitu tindakan transaksi ya, membelinya, maupun melakukan rekomendasi, maupun men-share ya. Juga bisa memberikan brand reminders, mengingat kembali. Untuk brand-brand yang sudah terkenal pasti brand reminders ya. Ketujuh adalah memperkuat pembelian yang sebelumnya dan juga brand experience, pengalaman akan brand tersebut. Jadi pada saat orang-orang telah membeli brand tertentu dan ternyata diiklankan, orang jadi bangga. Saya punya loh, Anda nggak kan? Nah, gitu ya. Reinforces, mendukung. Oke. Baik, siapa sih pemain kunci di dalam periklanan? Dalam industri periklanan itu agak kompleks ya, karena ada perbedaan-perbedaan organisasi yang berbeda. Ya, pertama itu adalah pengiklan, advertiser. Pengiklan itu bisa perorangan, pemilik usaha, bisa perusahaan. Ya, jadi mereka ingin sekali pesan mereka tersampaikan. Ya. Dan mereka yang membuat keputusan kunci. Keputusan mengenai apa? Keputusan mengenai siapa target audiens mereka. Media yang mereka ingin pakai apa? Anggaran yang mereka punya gimana? Per bulan, per tahun berapa? Berapa juta, berapa ratus juta? Lalu periode kampanyenya mau berapa lama? Timingnya tersebut. Mereka memutuskan. Dan advertiser lah ini yang menyewa atau membayar agen-agen periklanan dan juga membayar uang-uang iklan tersebut. Ya, contoh-contoh dari ini adalah top global marketers by media spending. Jadi yang paling hebat, marketers yang global yang paling hebat dalam media spending tahun 2001 dan 2002 itu adalah Procter & Gamble, Unilever kedua, General Motors ketiga, Toyota dan Ford Motor mengikuti keempat kelima, Time Warner, Daimler Chrysler mobil mewah ke 6 dan 7 ya, dan sebagainya, Royal, Nestle, Sony. Nah, contoh dari beberapa brand-brand itu Anda pasti kenal ya, paling tidak kenal satu deh. Masa tak ada yang kenal BlackBerry, tapi nggak ada laku lagi. Honda, kenal nggak ya? Alright. Louis Vuitton, dan sebagainya. Toshiba nggak tahu. LG? Kemudian kunci yang kedua, selain advertiser, juga advertising agency atau department, yaitu agen periklanan. Itu kalau di luar perusahaan, di luar dari pemilik advertising. Tapi ada beberapa perusahaan, mereka punya departemennya sendiri, namanya departemen periklanan. Ya, jadi tugasnya ngapain? Ini karena pemain kunci ya. Mereka lah yang membantu perencanaan, mengimplementasi, menjalankan usaha-usaha berkaitan dengan iklan. Mereka adalah orang yang dipercayai, ya, supaya lebih efisien, menghemat waktu ya, dengan melakukan kampanye atau iklan. Kampanye itu maksudnya adalah iklan yang di komunikasi bisnis, komunikasi pemasarannya dicampur baur ya semuanya ya. Jadi jangan kampanye. Lalu advertising agency dalam department ini juga termasuk orang-orang yang memang cukup ahli ya, karena mereka sering melakukannya menjadi pakar kreatif, pakar hal-hal strategis mengenai iklan, termasuk pengetahuan mereka akan media, termasuk pengetahuan mereka akan siapa yang memang punya bakat-bakat di sini, ya, mereka tahu orang-orang yang berbakat, dan juga akan membantu perusahaan untuk bernegosiasi good deals, ya.
harga yang paling oke dan sebagainya. Ini kumpulan orang-orang pakar lah ya di berbagai area-area yang spesial. Dan juga orang-orang yang suka akan iklan. Oke, baik. Beberapa top agen dunia, world top agency adalah Dentsu, BBDO Worldwide. Anda bisa cek sendiri di Google nanti ya. Baik. Nah, ini adalah struktur organisasi dari proses iklan. Dibedakan satunya adalah advertiser doesn't have in-house agency, ini menyewa pihak luar, dan yang sebelah kanan adalah when advertisers has an in-house agency, punya agen sendiri. Pada saat menyewa pihak luar, maka strukturnya adalah advertising organization itu ada dalam advertising department, okay? Lalu menyewa external agencies, menyewa pihak luar eksternal. Bisa full time, bisa media spesialis, bisa creative boutiques, bisa vendor. Apa bedanya? Full time agency ini maksudnya all in one. Kita nggak mau tahu kita pengumumannya begini, mereka akan urus semuanya dari pembuatan, dari editan, dari posting, dari pemilihan media, mereka urus semuanya. Media spesialis itu adalah media doang. Misalnya media surat kabar, media TV doang, media Facebook doang, ya. Kreatif butik itu mereka adalah pakar dalam hal kreatif, pengeditan, penambahan tulisan dan sebagainya. Vendor itu maksudnya adalah banyak ya jenisnya, ada freelance writers, penulis, pakar copywriting, writing specialist, ya ketika merekod ya mereka writing dan sebagainya. Oke. Lalu ketika advertiser punya in-house agency, advertising organization menuju ke internal advertising department. Jadi bedanya tadi nggak ada internal advertising department menuju ke in-house agency. Research planning, creative development, media dan production. Oke, mereka melakukan perencanaan, riset dulu ya di awal, lalu pengembangan kreatif ya, konten-konten kreatif, lalu memilih medianya dan memproduksi. Oke. Yang ketiga adalah media player. Media player adalah saluran komunikasi yang membawa pesan dari pengiklan ke audiens. Contohnya jika Anda adalah YouTuber, maka YouTuber adalah channel komunikasi Anda, membawa pesan Anda ke audiens Anda. Baik, internet juga bisa ya, from audience back to advertisers, dari audience kembali ke advertisers kalau mereka ada masukan-masukan maupun keluhan. Mass media ini media massa bisa mencapai audiens yang teramat banyak ya, media massa namanya. Contohnya billboard, baliho dan sebagainya. Media sendiri adalah saluran komunikasi, atau namanya adalah media vehicles, alat atau kendaraan media. Biasanya perusahaan, misalnya Tribun Medan, Analisa, ya, SCTI, SCTV dan sebagainya. Ya, radio juga bisa. Yang keempat, tadi sudah ada advertiser, sudah ada advertising agency, sudah ada media player. Yang keempat adalah supplier, vendor. Siapa sih yang memasuk iklan? Vendor-vendornya? Ini yang membantu pengiklan dan juga agen-agen periklanan dan media untuk menciptakan dan meletakkan iklan. Ya, mereka membantu ya. Ini bisa banyak ya, kumpulan-kumpulan supplier ya, dengan tugas-tugas yang berbeda-beda sehingga iklan tersebut dicampur jadi satu. Mengapa perlu hire sebuah vendor? Pertama, si pengiklan nggak punya expertise di area tersebut ya. Kedua, mungkin sudah terlalu banyak tugas, jadi nggak ada waktunya. Ketiga, mereka ingin ide-ide baru, perspektif baru. Keempat, mungkin lebih murah daripada jasa ya maksudnya di kantor sendiri, someone in house. Baik, kelima, tentu saja ada target audience. Tanpa target audience itu semua tidak akan tersampaikan ya. Nah, inilah konsumen ataupun calon konsumen Anda, calon pelanggan Anda. Ya. Ciri-ciri dari target audience ini direct bearing on the overall advertising strategy. Jadi ciri-ciri dari target konsumen, perilaku mereka, kemampuan mereka, latar belakang mereka dan sebagainya, info mereka yang semua hal, baik secara psikografis, demografis dan sebagainya, lifestyle mereka, ini berpengaruh besar pada strategi periklanan secara keseluruhan. Mereka juga termasuk orang-orang yang membeli, purchases, okay?
Tapi ingat, nggak selalu memakai. Contohnya orang tua membeli anak-anak mereka handphone ataupun pampers dan sebagainya. Dan target audience ini kita harus tahu mereka adalah critical. Mereka recognize and know well. Mereka mengenali dan juga tahu betul ya tentang segala hal. Itulah target audience. Interactive technology adds customized individuals. Angka baiknya juga ada teknologi yang interaktif dua arah, sehingga iklan tersebut bisa secara spesifik untuk pribadi-pribadi. Customization itu adalah hal yang memang growing ya. Contohnya Citato aja dulu ya pernah meminta pendapat bagaimana pandangan Anda. Ini rasa yang terbaru, rasa wortel. Rasa wortel yang benar aja. Masa kentang rasa wortel? Rasa Indomie, rasa mie goreng dan sebagainya, customization, oke? Nah, penting untuk mengenali target audience sehingga menciptakan iklan yang menjawab ya kebutuhan dari perorangan. Baik, kita masuk ke 9 jenis iklan. Yang pertama adalah brand advertising, iklan merek. Ini yang paling muncul biasanya, paling mudah ya. Karena ini berkaitan dengan jangka panjang. Identitas merek yang jangka panjang ya, citra merek ya jangka panjang. Nah, ada yang memakai humor. Contohnya Visagol. Ini bisa dilihat sendiri ya. Mass target sudah pasti targetnya massal ya, nasional internasional. Brand namanya juga brand advertising, misalnya Coca-Cola, Visagol ya. Sekarang di Indonesia ini sudah mulai ada namanya yang Indonesia kartu ATM itu dari Visa semua diganti jadi yang JPN, Jaringan Pengaman Nasional. Oke. Lanjut. Yang kedua namanya retail brand advertising atau local advertising. Oke. Retail itu sudah pasti pesannya adalah produk di era tersebut. Tujuannya ngapain? Supaya toko tersebut mulai banyak traffic, mulai banyak kunjungan-kunjungan, dan juga mulai ada citra-citra tertentu ya untuk retailer lokal. Oke. Contohnya, kalau kita bicarakan siapa sih jagonya ayam di Kota Medan, Deli Serdang, pasti banyak yang berpendapat berbeda-beda. Ada yang bilang, oh Pak, SS Chicken Pak, oh enggak Pak, itu si siapa chicken, apa chicken, nah, sebanyak sekali. Ini tujuannya ngapain? Mereka melakukan local advertising. Seperti sekarang ini ada satu brand chicken yang harganya nggak mahal ya. Dia mulai beriklan ya, dan di lokal tentunya. Nah, retailer, manufacturer, distributor offer product distributed in geographic area. Ini bisa diiklankan oleh siapa aja, pengecernya, bisa dari pabrikannya, bisa dari distributornya, supaya barang tersebut laku ya, banyak pembelinya. Mereka menawarkan produk di area tertentu, geografis tertentu ya. Baik. Ini beberapa contoh lagi tadi sudah disebutkan ya. Yang ketiga itu adalah iklan politik. Nah, ini udah mendekat pemilu ya. Jadi para pakar politik ini ingin mereka dipilih. Oke, pilihlah saya. Misi saya seperti ini. Ya, oke. Yang keempat itu adalah direct response. Iklan yang meminta respon langsung. Ya, memakai media apapun juga. Misalnya, misalnya apa ya? Mendorong langsung berjualan langsung. Pernahkah Anda melihat iklan-iklan di GrabFood maupun di GoFood ya? Diskon 50.000 dengan pembelian 100.000. Wah, 50% ya. Langsung semuanya direct response. Oke. Ada iklan tersebut ya, bisa dipahami ya. Lalu kalau beli satu dapat 3. Di mana itu? Jangan lihat kanan misalnya, jangan lihat kiri. Yes. Direct response advertising ya. Oke. Lanjut. Hari ini saja. Yes, oke. Anda dapatkan bonus ini, harganya begini. Anda tahu harganya begitu, tapi harganya begini hari ini. Misalnya harganya 1 juta, hari ini harganya 200.000. Pasti Anda beli langsung ya, dari response advertising. Oke. Bisa dari telepon juga. Produknya akan ditawarkan oleh telepon ya. Bisa juga. Atau mail ya. Dari internet juga, evolusi internet ya, advertising medium. Baik. Banyak ya. Dari internet langsung orang melakukan pembelian, banyak sekali. Yang kelima, B2B advertising ya. Tujuan mereka sudah pasti target audience mereka bukanlah konsumen, tapi tujuan mereka adalah para retailer ataupun distributor ya. Jadi ingat
mereka nggak menjual ke pemakai langsung atau pengguna langsung, mereka menjual kepada bisnis juga. Oke. Jadi arahnya ke retailer, wholesaler, grosiran, distributor. Kebanyakan bisnis iklan ini dalam publikasi dan juga jurnal profesional. Oke. Ada katalog-katalog tertentu ya untuk perusahaan-perusahaan ini biasanya. Lalu ada juga iklan institusional, yaitu iklan dari perusahaan sendiri kepada seluruh karyawan-karyawan mereka yang banyak. Alright. Jadi supaya ngapain identitas perusahaan itu terbentuk. Biasanya perusahaannya sangat besar, biasanya sudah go public. Biasanya juga bisa membangun pandangan publik ya, supaya terkena dari pandangan mereka. Oke. Biasanya di MLM itu banyak juga. Oke. Institutional advertising. Lanjut. Nike juga melakukan hal ini ya supaya brand image-nya bagus ya. Karena ada iklan, salah satunya adalah iklan untuk Paralympics. Siapa yang tahu Paralympics? Yaitu Olimpiade untuk para orang-orang cacat. Sehingga Nike itu terkesan membantu banyak orang dan orang bangga membeli Nike. Oke, lanjut. Yang ketujuh adalah periklanan non-profit. Ada yang orang beriklan nggak dapat duit, ada ya? Ada. Yayasan-yayasan maupun organisasi sosial itu ada. Jadi mereka adalah charities, namanya charities, not for profit organization, ya, organisasi non profit. Mereka mengiklankan. Itu siapa aja? Mereka iklan demi penggalangan dana satu. Mereka iklan demi ngapain? Kumpulin siapa-siapa yang mau bantu, sukarelawan namanya. Mereka iklan supaya member mereka bertambah. Mereka iklan kenapa? Supaya konsumen mereka bertambah. Konsumen mereka itu duit lagi ya. Orang bisa memberikan dana, memberikan tenaga dan waktu, ya, bisa jadi member, ya, sehingga mereka bisa berdiri. Yang ke-8 itu adalah public service advertising. Ini iklan dari pemerintah ya, public service, layanan publik. Ya. Biasanya ini namanya PSR, ya, pengumuman layanan publik. Ya. Misalnya ada pesan untuk dampak yang baik, hentikan mengendara sambil minum minuman alkohol, minum keras. Ya. Di mana kreasi dari iklan tersebut, space dan time-nya gratis, ya, sifatnya gratis. Ya. Lalu yang ke-9 itu ada iklan interaktif, komunikasi dua arah. Nah, biasanya itu memakai internet dan komputer, di mana orang mengklik balik, merespon melalui conversation, bertanya-tanya dan sebagainya. Ini namanya interaktif. Ya. Saya kira jelas. Saya lanjutkan ya, sudah hampir selesai. Apa sih yang membuat iklan tersebut efektif? Ingin tahu kan? Iklan yang menciptakan dampak. Itu biasanya efektif ya, atau goal oriented ya, punya tujuan yang jelas. Ada dua level. Pertama adalah pesannya relevan, ya, sehingga catch attention. Orang mau lirik. Interest. Orang tertarik. Remains in the memory. Orang langsung ingat. Kedua, achieve marketing objective. Iklan yang mencapai tujuan dari pemasaran, yaitu terjadi transaksi, terjadi word of mouth marketing, terjadi pembicaraan yang banyak sekali, bigger conversation. Itulah yang membuat iklan efektif. Yes, okay. Adakah iklan yang bisa memenangkan penghargaan? Itu lebih bagus lagi, jauh selangkah lebih bagus lagi. Baik, saya kira itu aja pelajaran kita ya. Sampai jumpa di lain waktu. Salam periklanan Dr. Hendra Channel. Terima kasih.